Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan juga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita suatu nikmat, satu karunia yang di masa kita ini sedikit sekali hamba-hamba Allah yang Allah anugerahi nikmat tersebut, yaitu keinginan, kemauan untuk selalu, untuk senantiasa belajar ilmu syar'i, ilmu agama Allah. Ini tentunya suatu nikmat yang sangat besar. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita mohonkan agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan di dunia ini, kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih berada di bab adab-adab tentang makan, dan kita sudah memasuki bagian yang kedua, yaitu adab ketika makan. Dan pertemuan terakhir sudah kita jelaskan sampai adab yang ke-6. Maka siang hari ini dengan izin Allah akan kita lanjutkan dengan adab yang ke-7. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini Mawsu'ah Adabil Islamiyah, kata beliau adab yang ke-7 yaitu membaca basmalah ketika makan. Kelihatannya adab ini sangatlah mudah, sangatlah ringan, tapi
tidak jarang dari umat ini, dari kaum muslimin yang melupakan bahkan meremehkan perkara ini. Banyak saudara-saudara kita ketika dihidangkan makanan atau makan apa atau minum, tidak atau sangat jarang mereka mengucapkan basmalah ketika makan, ketika minum. Dan mereka menganggap ini hal yang biasa untuk mereka tinggalkan. Dan ini sekali lagi sangat banyak dari saudara-saudara kita yang melalaikan. Apalagi saat mereka sedang begitu lapar bertemu dengan makanan yang sesuai dengan selera mereka, lupa sudah dengan mengucapkan basmalah. Syekh menjelaskan di sini hal ini termasuk adab yang paling agung dan yang paling penting yang tertera dalam beberapa hadis. Artinya sangat banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang memerintahkan kepada kita umatnya, kepada kaum muslimin agar ketika makan memulainya, mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Di antara riwayat yang diturunkan oleh Syekh di sini apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam dan yang lainnya, Abu Daud dari hadis sabda Nabi SAW, Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, kata Rasulullah SAW, sebutlah nama Allah, samillah wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Dalam hadis ini dengan tegas, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang gulam, seorang anak agar ketika makan mengucapkan basmalah. Kalau anak saja sudah diperintahkan untuk mengucapkan basmalah ketika makan, apalagi kita yang sudah besar, yang sudah dewasa. Dan di sini Rasulullah SAW dengan bentuk perintah, dengan bentuk amar, samillah. Dan sudah sama-sama kita ketahui apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Pada asalnya semuanya perintah adalah untuk wajib. Perintah untuk wajib. Maka sudah semestinya seorang muslim, seorang mukmin mengawali makannya dengan mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakul biyamini, kata Nabi SAW, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah apa yang dekat denganmu. Ketika makanan tidak dekat dengan kita, jauh dari jangkauan kita, ya udah. Enggak mesti kita mengambil dengan paksa, ya, yang jauh dari jangkauan yang dekat dengan kita. Makanlah dengan apa yang ada di dekat kita. Beliau juga memberi nasihat kepada orang yang lupa mengucapkan basmalah ketika memulai makan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau misalkan saat atau di awal makan kita lupa mengucapkan basmalah, mungkin karena beberapa hal, karena sangat lapar dan lain sebagainya, maka Nabi SAW tidak mau, artinya tidak membiarkan begitu saja kita tanpa mengucapkan basmalah. Dan beliau mengajarkan kepada kita kaum muslimin dengan mengucapkan, kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Jelas ya, Rasulullah mengucapkan falyakul bismillah. Nabi tidak mengucapkan falyakul bismillahirrahmanirrahim. Bukan Nabi lupa, bukan Nabi enggak tahu. Bukan Nabi mengajarkan kita hal yang lebih hal yang tidak baik. Bukan Nabi mengajarkan kepada kita
hal yang masih kurang. Tapi apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diperantahkan oleh Rasulullah kepada kita adalah hal yang terbaik dan paling sempurna. Dan kata Nabi SAW, "Falyaqul bismillah." Apabila jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam beberapa satu riwayat, "Falyadhkur ismallah." Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan hendaklah ia menyebut nama Allah. Kata Nabi, "Fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika salah seorang dari kalian lupa mengucapkan basmalah, lupa mengingat Allah di awal makan, maka Nabi SAW hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah, dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, hatta orang itu lupa, bukan ada unsur sengaja saja, tetap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita ingat saat kita makan itu, bahwa di awal kita belum mengucapkan basmalah, maka saat kita ingat, sekalipun sudah di tengah-tengah saat kita makan, sudah pertengahan kita makan, tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar mengucapkan bismillah dengan mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Namun yang sangat kita sayangkan lagi-lagi, di mana umat ini, kaum muslimin, bukan lupa, memang bukan suatu kebiasaan bagi dia mengucapkan basmalah makan. Atau bahkan hal yang sangat jarang. Yang bahkan bisa saja kaum muslimin tidak mengucapkan basmalah karena tidak tahu akan adab ini, akan anjuran ini, akan perintah ini. Sehingga mereka meninggalkan. Masih banyak saudara kita, sangat kita yakini bahwa mereka meninggalkan mengucapkan basmalah di awal makan karena mereka tidak tahu adab-adab yang hendak mereka jaga, yang harusnya mereka jaga ketika mereka makan. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, dalam riwayat yang disebutkan bahwa Nabi SAW pun ketika beliau dihidangkan makan dan saat beliau makan mengucapkan bismillah. Rasulullah SAW, kemudian kata Syekh di sini, pernah mengingatkan akan bahaya tidak membaca basmalah ketika makan atau hal lain. Sebab hal itu membuka peluang syaitan. Artinya ketika seseorang mengawali makannya tidak mengucapkan basmalah, ini berarti dia memberikan kesempatan, membuka pintu bagi syaitan ikut serta mencicipi, menghabiskan makanan yang dihidangkan untuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu fi baitahu fa dzakara Allah Ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi. قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء." Kata Nabi SAW, apabila seorang masuk rumah, ke dalam rumahnya, kemudian menyebut Allah ketika masuk dan ketika makan, maka kata Nabi SAW, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak punya tempat bermalam dan kalian tidak mendapatkan santapan malam. Artinya, kalau seorang yang mengucapkan
basmalah, yang tidak mengucapkan basmalah ketika makan, berarti syaitan punya kesempatan, punya tempat di makanan kita, punya bagian dari makanan kita untuk dimakan oleh syaitan. Sehingga ini yang sering sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita makan kok cepat sekali lapar, padahal yang kita makan banyak. Ya, karena berkahannya dan lain sebagainya sudah diambil sebagiannya oleh syaitan. Maka kan Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami, qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha." Apabila seorang masuk ke rumahnya kemudian berzikir menyebutkan nama Allah, kemudian ketika makan menyebutkan nama Allah, maka syaitan, iblis la'natullah alaih akan menyebutkan kepada teman-temannya, kepada pasukannya, la mabita lakum, malam ini di rumah ini kalian tidak punya tempat untuk bermalam, dan pada kesempatan ini, pada makanan ini kalian tidak punya bagian untuk ikut makan malam bersama orang ini. Sebaliknya kata Nabi SAW, "Idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu adraktumul mabita." Apabila seorang masuk tanpa menyebutkan nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada pasukannya, kepada teman-temannya, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala, dan juga apabila seorang tidak menyebutkan bismillah, tidak menyebutkan nama Allah ketika makan, maka syaitan, maka iblis akan mengatakan kepada pasukannya, kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal 'asha, kalian mendapatkan tempat untuk bermalam dan kalian mendapatkan bagian untuk makan malam. Ini ketika seorang tidak menyebutkan nama Allah, tidak mengucapkan basmalah ketika makan. Artinya kita telah membuka pintu bagi syaitan, pintu bagi iblis dan bala tentaranya untuk ikut serta menyicipi dan menghabiskan makanan yang akan kita makan. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, ucapan yang benar ketika makan adalah bismillah, tidak menambahnya dengan kalimat lain walaupun kalimat tambahan itu dianggap baik. Ini sudah sering kita ulang-ulang, kaum muslimin, ikhwani akhwati pemirsa Salam TV dan pendengar radio Ar-Risalah, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik, itulah yang paling sempurna. Dalam riwayat, kalau kita telusuri semua riwayat yang memerintahkan kita mengucapkan bismillah ketika makan, semuanya menyebutkan bismillah. Lihat beberapa riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya ghulam sammillah. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Nabi SAW tidak mengucapkan falyakul bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kata Nabi SAW, kalau seorang lupa, tidak menyebutkan fa in nasiya fi awwalihi, kalau seorang lupa mengucapkan di awalnya, mengucapkan bismillah, kata Nabi SAW, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, tanpa melebihkan. Namun sangat disayangkan bahwa kaum muslimin merasa bahwa apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan itu yang lebih baik. Artinya makanya saya mengatakan di sini tidak boleh menambahnya dengan kalimat lain walaupun kalimat tambahan itu dianggap.
Ini hanya sekedar anggapan. Enggak benar. Bahwa menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun lebih banyak, itu tidak akan pernah lebih baik. Itu hanya sekedar anggapan belaka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menginginkan kebaikan kepada kita umat ini, melebihi keinginan kita untuk diri kita. Saya ulang. Rasulullah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam lebih besar keinginannya memberikan kebaikan kepada umatnya, kepada kita, daripada diri kita sendiri. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan besarnya keinginan Rasulullah untuk memberikan kebaikan kepada kita, untuk mengajarkan kebaikan kepada kita, untuk meninggalkan kebaikan untuk umat ini. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ingat, Allah katakan, sungguh telah datang kepadamu, sungguh telah datang kepada kalian, ja'akum rasul, seorang rasul utusan Allah. Min anfusikum, rasul itu datang dari diri kalian, sama dengan kalian. Sebab kalau rasul utusan itu tidak sama seperti kita, bukan manusia biasa, kalau dia dari kalangan malaikat, tentunya tidak akan mungkin kita dapat mengikutinya. Tapi karena Rasul Nabi Muhammad SAW adalah sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai qudwah, sebagai contoh, ya, untuk umatnya, sehingga tentunya setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa dilakukan oleh kita umatnya. Makanya kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, min anfusikum, dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau sangat merasa berat, sangat tidak enak hatinya, ma 'anittum, kalau ada sesuatu yang menyulitkan kalian. Nabi tidak mau. Inilah sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Tapi sangat kita sayangkan bahwa kita umat ini hanya mengklaim, hanya mengaku-ngaku mencintai Rasulullah, tapi tidak sepenuhnya, tidak mau total untuk mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum, kata Allah. Nabi itu sangat berat. Nabi yang diutus kepada kita, kata Allah, kepada umat ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat hatinya apa yang akan memberatkan kalian, apa yang menyulitkan kalian. Sekalipun sesuatu atau perkara itu diinginkan, sangat diinginkan Rasulullah untuk umat ini, tapi ketika Rasulullah melihat sesuatu itu akan menyulitkan umat ini, maka beliau tidak akan mewajibkan kita, maka beliau tidak akan memberatkan kita. Satu contoh saja, Nabi SAW sangat menyukai siwak, sikat gigi, bersiwak, ya. Nabi kita sangat menginginkan. Namun lihat, kata Nabi SAW, laula an ashukka ala ummati la amartum bis siwak inda kulli salah. Seandainya aku tidak khawatir akan menyulitkan umatku, kata Rasulullah SAW, la amartum bis-siwak, niscaya aku akan wajibkan mereka, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salat, setiap kali salat. Dalam riwayat lain, inda kulli wudu, setiap berwudu. Tapi Nabi SAW tidak mau mewajibkan umatnya, tidak mau mewajibkan, memerintahkan kita untuk bergosok gigi setiap wudu dan setiap salat, karena hal itu akan menyulitkan, dan beliau Nabi SAW tidak mau apapun yang akan menyulitkan kita. Tapi sebaliknya, kata Nabi SAW, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim,
Nabi itu sangat tamak, sangat besar keinginannya kebaikan untuk kalian. Harisun alaikum. Rasulullah SAW sangat menginginkan atau sangat besar keinginannya kebaikan untuk kita umatnya. Bahkan Allah menyifati Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bil mu'minina ra'ufur rahim. Biasanya ra'ufur rahim Allah sifatkan untuk diri Allah. Tapi saking besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita umatnya, sampai-sampai Allah menyifati Rasulnya dengan sifat yang biasa Allah sifatkan untuk dirinya. Kata Allah, bil mu'minina ra'ufur rahim. Muhammad itu, Rasul itu sangat pengasih penyayang kepada umat. Allahu Akbar. Ikhwan, akhwati, lihat betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Tapi apa yang sudah kita lakukan terhadap sunnah Rasulullah SAW? Sangat mudah kita umat ini, sangat ringan umat ini untuk menyelisihi dari sunnah-sunnah Rasulullah, dari ajaran-ajaran Rasulullah, dari tuntunan-tuntunan Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, hampir setiap perkara, setiap ibadah yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita umat ini selalu ada penyelisihan. Sangat mudah bagi kaum muslimin untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Meninggalkan tuntunan beliau dan mengambil tuntunan-tuntunan yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang umat ini, tidak jarang saudara-saudara kita, kaum muslimin ketika kita ajarkan yang sesuai sunnah, mereka mengatakan guru kami mengajarkan kami seperti ini. Padahal hadisnya, riwayatnya sudah kita sampaikan kepada mereka. Jawabnya apa? Guru kami mengajarkan seperti ini kepada kami. Kata guru kami begini. Allahu Akbar. Lebih memilih guru mereka, ucapan guru mereka, ajaran guru mereka, tuntun guru mereka daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah jelas riwayatnya sampai pun kepada mereka. Ngakunya mencintai Rasulullah, ngakunya membela Rasulullah, ngakunya memperjuangkan sunnah Rasulullah. Bahkan semuanya menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah. Mayoritas, hampir di negeri kita ini, semua orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Artinya, kalau menisbatkan ahlus sunnah, berarti kita menisbatkan diri kepada yang punya sunnah, pada Rasulullah SAW. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita. Tidak ada aib bagi kita menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Sudah semestinya memang bahwa kita harus menisbatkan diri kepada pemilik sunnah ini, ya Rasulullah SAW wal jamaah, dan menisbatkan diri kepada jamaah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang berpegang teguh dengan tuntunan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita kembali pada permasalahan, pada pembicaraan kita. Mengawali makan doa atau ucapan yang benar cukup dengan bismillah, tanpa menambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika wudu, cukup dengan bismillah. Karena semua riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan perintahnya dengan mengucapkan bismillah, bukan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan pernah kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik daripada yang diajarkan Rasulullah dengan mengucapkan bismillah. Masa sih
Kan ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim lebih baik. Ini karena kita selalu mengedepankan berpikir, mengedepankan akal daripada dalil, mengedepankan pikiran kita daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mengatakan Bismillah, ya udah. Sudah semestinya kewajiban kita sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengambil apa yang datang dari Rasulullah, bukan menambahinya. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, khuduhu. Fakhuduhu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kalau Nabi SAW mengatakan falyakul bismillah, ambil bismillah. Kenapa harus kita tambah? Apa kita lebih tahu agama ini ketimbang Rasulullah? Apa kita sudah lebih pintar daripada Nabi SAW yang mengajarkan kita agama ini? Di mana konsekuensi dari syahadah kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensinya adalah mengedepankan semua ucapan, mengedepankan ucapan Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam daripada semua ucapan siapapun. Mau apakah dia imam, mau apakah dia syekh, mau apakah dia kiai, mau habib, mau ustaz, mau guru ngaji. Ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka konsekuensinya dia harus mengedepankan ucapan Rasulullah, ajaran Rasulullah, tuntunan Rasulullah, bimbingan Rasulullah daripada semua orang. Ketahuilah wahai para duat, ketahuilah wahai para ustadz, para guru agama, para guru ngaji, tidak ada bagian bagi seorang, tidak ada bagian dari kita untuk membuat-buat dari agama ini yang melebihi apa yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada. Agama itu sudah sempurna, sudah paripurna, sudah selesai dari apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umat ini. Kewajiban kita adalah untuk belajar. Namun apa boleh buat? Karena kurangnya kaum muslimin belajar agama, inilah faktor terbesar yang mendorong umat ini dengan mudah, dengan ringan menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Saya ulang. Dengan minimnya kita umat Islam belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, inilah faktor terbesar yang mendorong umat ini, yang mengakibatkan umat ini dengan mudah, dengan ringan menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah, menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ucapan beliau. Bahkan saya sudah pernah sampai atau langsung saya dengar dari tokoh atau guru atau ustadz atau kiainya, ketika kita sampaikan dalil, mereka mengatakan, kan para ulama mengatakan begini. Ketika kita sampaikan bahwa ulama yang mereka klaim itu mengatakan tidak seperti yang mereka katakan, kan ulama kami. Allah Akbar. Rasul ditinggalkan, bahkan Al-Quran pun mereka tinggalkan,
Al-Quran mereka tinggalkan, hadis artinya Rasulullah mereka tinggalkan, bahkan para imam madhab yang mereka menisbatkan kepada madhab tertentu pun mereka tinggalkan hanya karena mengikuti ulama mereka, ustadz mereka, kiai mereka, guru di kelompok mereka. Allahu Akbar. Tapi sekali lagi, kita sangat mengerti perbuatan umat ini diakibatkan karena jauhnya mereka atau minimnya ilmu mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Sekolahnya nggak di pesantren. Perguruan tingginya bukan perguruan tinggi agama. Kalau kita total semua, ini jujur saja, saya masih yakin bahwa orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau duduk di perguruan atau di sekolahan pendidikan Islam dibandingkan dengan yang tidak, masih jauh lebih banyak yang tidak. Coba kita lihat pesantren, ya berapa banyak sih pesantren yang banyak muridnya? Dikit. Yang banyak mana? Sekolahnya banyak yang umum, muridnya lebih banyak yang umum. Begitu juga perguruan tinggi. Lantas kapan mereka belajar agama? Kapan mereka tahu qala Allah, qala Rasul? Kapan mereka tahu firman Allah? Kapan mereka tahu hadis Rasulullah? Tapi sangat kita sayangkan, sedikit dari yang sedikit mereka belajar agama dari seorang guru atau kiai mereka, ustadz mereka telah mendoktrin mereka dengan apa yang dipahami oleh ustadznya, bukan apa dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bukan. Sehingga kalaupun kita menyampaikan ilmu kepada mereka, mereka menolaknya. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Sekalipun kita sampaikan qala Allah, sekalipun kita sampaikan qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasulullah, sangat kita sayangkan. Sangat menyedihkan kita sebenarnya. Dan ini yang banyak kita dapati di lapangan. Dan ini yang banyak kita temukan dari sikap saudara-saudara kita kaum muslimin kepada kita. Gak peduli mereka qala Allah, qala Rasul. Ketika qala Allah, qala Rasul tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Nah, oke lah. Mungkin sebagian belajarnya di pesantren, di perguruan tinggi agama. Berapa tahun? Sudah berapa ribu ayat Al-Quran dari seluruh ayat Al-Quran yang ada yang sudah kita kuasai di pesantren? Sudah berapa puluh ribu yang kita kuasai, kita hafal dan kita kuasai hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita di pesantren, ketika kita di perguruan tinggi. Karena kebanyakan kalau sudah sekolah pesantren, apalagi sudah sampai ke perguruan tinggi, ya sudah S1, S2, S3, ini nggak perlu lagi belajar. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru. Nabi SAW tidak pernah membatasi kewajiban belajar bagi umat ini dengan jenjang perguruan tinggi atau dengan jenjang pendidikan tertentu. Tapi Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, selama dia muslim. Tidak kenal apakah dia sudah mengenyam pendidikan formal atau tidak. Atau sudah sarjana atau tidak, enggak pernah diikat oleh Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Sekalipun seorang itu sudah memiliki titel tertinggi misalkan secara dunia, nggak ada kata berhenti untuk belajar agama. Lihat apa nasihat dari Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, belajar agama. Beliau menasihatkan agar belajar itu tuluz zaman, panjang zamannya. Artinya sepanjang umur kita, nggak ada batasnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga ketika ditanya
oleh murid-muridnya sampai kapan beliau berhenti belajar agama. Ini imam loh. Maka beliau mengatakan hatta al-maqbarah, sampai mati. Bagaimana dengan kita yang bukan imam? Bagaimana dengan kita bahkan bukan ulama? Sudah merasa cukup kita belajar. Allahu Akbar. Inilah yang membuat di mana kaum muslimin sangat mudah, sangat ringan, sangat sepele bagi mereka menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tanya, sudah bagus memang kalau orang itu mengucapkan bismillah. Tapi kita tanya, kita lihat, perhatikan yang mengucapkan bismillah saja dan yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kalau enggak lebih banyak kaum muslimin yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan ya. Dan juga ketika wudu. Karena datang dalilnya seperti itu. Tuntunannya datangnya seperti itu. Dan Rasulullah tidak menyebutkan kenapa harus bismillah saja, enggak. Dan ini suatu bukti akan ketundukan kepatuhan kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan begini, ya udah kita katakan begini. Tapi sekali lagi, kalau orang yang mengucapkan bismillah ketika makan, yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan yang mengucapkan hanya bismillah, saya masih sangat yakin masih lebih banyak saudara kita yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang lebih parahnya lagi, bahwa mereka menganggap ucapan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik daripada apa yang diajarkan Rasulullah, bismillah. Kalaulah ucapan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik, tentunya Rasulullah yang begitu besar keinginannya memberikan kebaikan kepada kita umatnya telah mengajarkan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi toh kenyataannya yang kita dapati sampai hari ini, riwayat-riwayat yang mengajarkan adab tentang makan semuanya menyebutkan bismillah tanpa tambahan ar-Rahmanir-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat ini, mewajibkan kita kaum muslimin agar senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158 Allah berfirman, "Ittabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah Muhammad, ikutilah Rasul yang diutus kepada kalian, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan hidayah Allah. Ini yang Allah perintahkan kepada kita. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan kedatangan hari kiamat. Ini bagi orang yang beriman, yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya, yang berharap akan datangnya hari kiamat, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Dan Allah perhatikan menyebutkan uswatun hasanah dengan bentuk nakira, maknanya segala kebaikan yang dianggap baik oleh Islam, yang dianggap baik oleh Allah, semuanya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Tidak butuh kita lagi mencari kebaikan dalam agama ini di luar apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW inilah yang terbaik. Karena Nabi itu adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak mungkin Nabi kita yang begitu besar
besar keinginannya memberikan kebaikan kepada kita umatnya, tapi mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Mengajarkan kepada kita yang tidak sempurna, tidak mungkin. Bahkan tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, lebih besar keinginannya kebaikan untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Kita terus terang masih sering keinginan nafsu kita lebih mengedepankan ketaatan daripada ketaatan. Mengikuti keinginan nafsu kita lebih kita depankan daripada mengikuti Rasulullah SAW. Padahal apa yang diberikan, yang diajarkan, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik petunjuk, sesempurna-sempurna petunjuk. Dan selalu kita sampaikan di muqaddimah, di khutbatul hajah, bahwa wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayah, bimbingan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati pemirsa Salam TV rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala adab yang berikutnya pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada adab yang ke-8. Hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu poin, satu adab, dan ini sangat penting dan sangat mendasar bagi seorang mukmin. Hendaklah apa yang disampaikan, yang diajarkan tuntunan dari Rasulullah SAW agar kita mengikutinya dan tidak mengikuti dari tuntunan-tuntunan yang lain yang menyelisihi Rasulullah SAW. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.